Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman yang hadir di IG Live Dialog Maya. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang surat Al-Hujurat. Kali ini kita membahas surat Al-Hujurat ayat 12. Harapannya nanti saya sampai ayat 15 ya Bang Rame ya. Sedikit saya singgung ayat sebelumnya Bang Rame, ayat 9 sampai 11 itu untuk sekedar mengingatkan, untuk review teman-teman yang kemarin tidak hadir, bahwa kalau kita memang sudah suluk, batin kita sudah mau menuju ke Tuhan, memang rintangannya banyak sekali Bang Rame. Kita sudah membahas tentang suara-suara fasik itu, bahkan suara kita itu lebih mendominasi, suara batin kita itu kayak lebih mendominasi daripada suara Tuhan. Itu kita sudah bahas. Nah, pada kesempatan kemarin kita sudah membahas juga, walaupun kita sudah cenderung iman, cenderung ada cahaya Tuhan itu hadir, itu pun konflik itu tidak reda. Kalau dulu kan konfliknya terhadap diri yang pengen mengeluarkan kita dari cahaya kolbu, dari cahaya hati, dari cahaya Tuhan itu, tapi ini konfliknya ternyata sesama orang beriman. Ya, kemarin ayat 9 itu kita bahas, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jadi kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu bertikai, berseteru, benturan gitu kan. Ya kita sama saudara Islam sendiri juga sering begitu kok. Saudara kandung sendiri juga begitu kok. Enggak harus sama orang lain yang berbuat kezaliman, keburukan dan sebagainya. Kita pun begitu. Nah, resep yang diberikan oleh Allah kemarin, jika ada dua ya golongan yang sama-sama mukmin, yang sama-sama juga tujuannya menuju ke Tuhan, tapi di situ ada konflik, maka damaikanlah. Nah, untuk mencari damai, untuk mencari titik temu ternyata memang tidak gampang ya Bang Dami. Sulit ternyata juga. Ada ego kebaikan juga di situ yang saling bertemu, bertarung juga gitu kan. Yang saling bilang tidak puas lah, protes lah, saling mendominasi, saling mengingkari satu sama lain. Padahal tujuannya sama-sama kebaikan. Lain hal kalau tujuannya keburukan. Makanya teman-teman yang hadir di sini mungkin juga harus mawas diri ya, bahwa kebaikan pun bisa juga menjadi ego. Nah, kebaikan yang satu dengan yang lain bisa saja berbenturan. Makanya harus menyamakan persepsi. Nah, itu kita sudah bahas. Nah, ternyata menyamakan persepsi itu nggak mudah, Bang Doni. Karena suara yang satu persepsinya seperti ini, yang kedua persepsinya lain lagi. Nah, ini kalau ada yang pengen mendominasi, itu harus kita diamkan, atau kalau bisa kita redam itu dengan cara apa? Ngambil satu titik temunya itu dengan cara adil. Nah, kita sudah bahas kemarin, titik keadilan itu medianya macam-macam. Tapi media yang bisa menyatukan antara dua orang yang bertikai itu paling enggak kita nyari titik temu dari sisi akal. Makanya wasitnya kemarin kan kita sudah bahas ya Bang Dami. Wasitnya yang paling bisa diterima banyak orang ya menggunakan akal sehat yang dua orang itu saling bisa berpikir jernih. Nah, itu wasit pertama yaitu akal. Nah, sebelum kemudian wasit yang kedua, kalau akal tidak mempan, coba deh kita masuk ke wasit yang kedua, sang pengadil kedua, yaitu dari sisi nurani misalkan. Ya, kita kan sama-sama saudara, mosok kita bertikai. Ya kalau kita sudah gelap mata nih, misalnya ya masalah saudara, masalah warisan, masalah apapun, atau masalah sesuatu yang baik gitu kan. Kalau kita tidak ketemu di akal, ya coba deh, kita kan sama-sama pengen berbuat baik. Itu nurani yang sudah bicara.
Kita kan sama-sama saudara. Kita kan sama-sama senasib seperjuangan. Nah, itu kan nurani yang berbicara. Nah, itu kita sudah bahas. Nah, Quran itu memang sangat indah, memberikan kita step demi step. Jadi, kita sebagai manusia itu Bang Nami, untuk diajak langsung masuk atau jumping ke wilayah kolbu ternyata sulit loh Bang Nami. Memang harus ada step-stepnya juga ya. Makanya Quran itu kalau menurut saya sudah luar biasa menunjukkan kalau kita ada konflik di sini seperti apa langkah-langkahnya sampai kita itu benar-benar bisa hadir sepenuhnya dalam cahaya Tuhan itu, cahaya kolbu itu. Nah, kita sudah bahas di situ, kita juga sudah bahas bagaimana kita sesama orang yang beriman itu saudara. Nah, sebelum kita lanjutkan lanjut ayat ke-12, kita silent dulu. Kita buka hati dulu, buka ruang pikiran kita, buka ruang batin kita, ruang hati kita untuk fokus pada Tuhan. Kita silent, kemudian dilanjutkan Al-Fatihah. Silent dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Terima kasih. Kita lanjut di ayat ke-12 nih Bang Dani. Ini masih juga terdapat sisa-sisa pertikaian. Walaupun sesama mukmin, walaupun kita itu sama-sama ingin menuju kepada Tuhan, melakukan perjalanan spiritual, ternyata juga banyak sekali halangannya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah zon. Zon itu banyak sekali macamnya. Saya baca dulu ayatnya ya Bang Lami ya. Teman-teman, kalau yang belum buka Qur'annya, silakan dibuka surat Al-Hujurat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak-banyak berprasangka. Ini soalnya khas banget itu, pikiran itu mudah sekali berprasangka Bang Dan. Nah, prasangka itu nanti kan ada dua ya, prasangka yang baik maupun prasangka yang buruk. Tapi ini lanjutan ayatnya menarik. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian besar prasangka itu adalah mengarahkan kita pada dosa. Tuhan juga udah tahu sebenarnya. Kenapa kita dilarang untuk berprasangka? Prasangka itu kan padahal ada dua pilihan loh, prasangka baik dan prasangka buruk. Tapi kecondongan manusia, tendensi manusia itu pasti pada sesuatu yang buruk. Ya kan? Innan nafsa la ammaratum bisu, dalam ayat lain dikatakan gitu. Jadi kecondongan manusia itu memang nafsunya itu ke arah yang buruk. Wala tajassasu, selain zon juga tidak boleh dihindari. Wala tajassasu, jangan juga tajassus. Tajassus itu mengintai, memata-matai, mencari-cari keburukan orang lain, gitu kan. Ini gampang banget itu kita lakukan. Kepo ya, mata-matanya. Iya. Kalau anak muda sekarang istilahnya spill dong. Tapi spillnya itu untuk keburukan kan. Kepo. Wala yaktab ba'dukum ba'dan. Dan jangan juga saling menggunjing. Jangan juga menggunjing satu sama lain. Nah, kalau kita tadi sering berprasangka,
sering juga kemudian mencari-cari keburukan, memata-matai orang lain itu, sering juga bergunjing, itu Tuhan mengibaratkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu itu senang? Apakah kamu itu suka memakan daging atau bangkai saudaramu sendiri? Gitu kan. Kamu suka nggak sih kalau keburukanmu itu diumbar orang lain? Itu kayak gitu kan. Kayak kamu itu memakan bangkainya saudaramu sendiri. Itu padahal saudaramu loh. Dengan kita misalkan mengumbar rahasia orang, mengumbar aib-aib orang, itu kan sebenarnya kayak kita itu menawarkan bangkai itu untuk dimakan, dikonsumsi banyak orang. Fakari tumu. Sedangkan kita kalau makan bangkai itu merasa jijik loh. Tapi itu kita lakukan namanya. Dengan mengumbar aib orang kan berarti sesuatu yang harus ditutupi, sesuatu yang harus dipendam. Namanya juga bangkai kan. Sesuatu yang harus ditutupi, sesuatu yang harus dipendam. Justru kita keluarkan untuk dikonsumsi banyak orang. Padahal kalau kita disuruh makan itu juga jijik loh. Itu juga nggak mau juga. Kita juga nggak mau aib kita diumbar untuk banyak orang gitu kan. Makanya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Jika kita bertakwa, kita sadar kembali lagi kepada Tuhan, Tuhan selalu merangkul kok. Tuhan selalu menerima taubat kita. Dia selalu mengulurkan tangannya buat orang-orang yang ingin kembali gitu. Rahimun, Tuhan juga maha penyayang. Dari satu ayat ini aja Bang Rami, itu kan sehari-hari kita alami ya Bang Rami. Iya betul. Sulit loh untuk tidak berprasangka kepada orang. Apalagi prasangkanya itu buruk. Apalagi sekarang zaman media sosial Bang Rami. Kita scroll-scroll dikit aja. Pengen lihat ini beritanya si ini, beritanya si itu. Kan sekarang gampang. Karena ada medianya kan. Begitu dia misalkan bikin status yang kelihatannya ada celah untuk digunjingin, itu langsung tanpa harus dikomando, kita langsung pikiran kita membuat jangan-jangan dia seperti ini, jangan-jangan dia seperti itu. Zonnya itu langsung jalan. Makanya satu, kalau kita memang mengaku sesama saudara mukmin, kalau kita memang sama-sama ingin berjalan menyusuri ruang batin kita sampai bertemu dengan Tuhan, teman-teman seperjalanan itu harusnya saling mendukung. Jangan justru saling berprasangka buruk, saling juga cari-cari kesalahan orang, keburukan orang. Jangan juga malah menebarkan aib kita untuk dikonsumsi oleh orang. Nah ini kan sering kita lakukan. Ini kelompok yang iman loh Bang Dame. Ini bukan kelompok Betul. memang iya orang-orang yang tidak sadar pada Tuhan. Nih, orang yang sudah iman, sudah mau melakukan perjalanan spiritual pun dicoba kayak gitu. Nah, silakan Bang Dame kalau mau ditambahin. Nah, kita nanti bisa Baik. lebarkan Iya, baik. Terima pembahasannya. kasih. Teman-teman silakan kalau mau komen, silakan tinggalkan di ruang komentar. Ya, terima kasih Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa melanjutkan kontemplasi Al-Qur'an bersama teman-teman di Dialog Maya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sama-sama belajar dan juga kita bisa di sini merasakan langsung direct path, terbuka hikmah-hikmah melalui perbincangan sederhana ini. Saya sama Mas Hasan bukan yang punya otoritas paling tahu, tapi kami biasa ngopi, diskusi tentang ayat, tahu-tahu kita sendiri heran, kok ada pengetahuan seperti ini gitu ya. Cuman waktu itu kalau lagi ngopi nggak direkam gitu ya. Tidak direkam, saya biasanya rekam tuh audio gitu kan. Kok bisa gitu. Jadi saya sudah lama sama Mas Hasan melakukan ini. Nah di sini kita ingin teman-teman mencicipi ya. Mencicipi
makanan-makanan batin rohani yang suka kami dapatkan bersama. Tentu saja kami tidak sempurna, jelas itu jelas banget. Juga hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, baik yang kita sudah sadari, ya, ini nih gurunya datang, ataupun kita masih dablek nggak sadar, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, saya mau komentar ya. Ini sekali lagi tadi dikasih pengantar. Ini saya sempat catat beberapa ya. Catat. Pertama tadi kalau teman-teman mengalami konflik batin ya. Antara baik dan baik. Antara baik dan buruk dalam diri kita. Itu pakai akal sudah bisa jadi wasit. Ya. Tapi nggak tahu ya Mas Hasan kalau ngerokok ya. Ngerokok itu soalnya kayak banyak ngerokok gitu ya bisa. Iya, ini contoh sederhana. Tapi bukan itu. Poinnya kita di sini suluk perjalanan. Jadi akal kita pun sudah tahu ini baik, ini buruk buat saya, ini baik, ini buruk buat orang. Konsisten untuk fokus memilih yang baik itu butuh disiplin. Nah, terus kalau konflik di batin kita itu baik dan baik, itu di situ kita belajar skala prioritas. Jadi kita bisa menyelidiki. Akal itu juga berderajat. Gitu. Akal bisa beroperasi pada untung nggak nih buat aku gitu. Jadi manfaat mudarat, manfaat, ajas manfaat. Kalau di atas akal yang ajas manfaat ini ada, saya suka nyebut itu akal kontemplatif, akal budi. Jadi bukan ajas manfaat transaksional, tapi lebih kepada aku dapat hikmah apa ya di sini gitu. Karena Mas Hasan saya sendiri juga suka diundang misalnya ceramah gitu. Ada satu di tempat A jam 10 pagi, satu lagi di tempat B jam 10 juga gitu. Nah, kalau kita hitung-hitungan kan mana yang paling banyak manfaatnya tuh. Atau pakai prinsip dasar siapa yang duluan ngundang gitu. Itu saya dahulukan karena itu yang Allah izinkan. Tapi juga tiba-tiba semesta membantu di mana di tempat itu yang paling butuh ilmu itu. Jadi itu di akal aja udah. Tapi kalau di situ juga belum, disitulah kita konsul to nurani, itu silent kuncinya teman-teman. Karena silent itu simbolnya space, hening. Di keheningan itulah asal muasal semua pikiran muncul. Semua niat muncul. Jadi kita ajak pulang pikiran itu. Bukan analitik lagi. Jadi dimensi mengambil keputusan wasit kedua itu bukan lagi analisa, thinking. Tapi hening. Nah pada saat kita hening itu, disitulah kita mendengarkan suara nurani, suara Rasul, kadang-kadang kita sebutkan di sini, yang bisa lebih tahu mengharmoniskan konflik dalam batin itu. Nah, kalau itu sudah mahir, teman-teman, sudah mahir. Nah, ini yang ini agak gampang tuh. Jadi kalau kita sudah bisa ada ya wasit pertama, milih baik dan buruk, pilih baik lah, logika. Tapi antara baik dan baik, nah ini mulai nih pengalaman hidup, intuisi, jam terbang. Ya. Tapi kalau orang-orang suci Mas Hasan, dia sudah tidak ada kepentingan pribadi. Udah nggak ada kepentingan kelompoknya. Dia sudah langsung aja ke inti. Tuhan menghendaki apa di situ. Sehingga clear. Nah, itu sebabnya kita butuh orang bijak. Kalau kita bingung, kita datang ke guru, sowan kepada orang yang bijaksana, yang kakek atau siapa saja gitu. Nah, zaman sekarang siapa itu? Nah, itu tolong direnungkan tuh teman-teman. Nah, ya, kalau kita bisa bertemu yang begitu, saya kalau bingung setelah saya nanya dia, ngerti nggak ngerti saya ikutin. Nah, kalau sudah di situ, nah di sini nih digambarkan lagi teman-teman, apa yang terjadi pada kita pada waktu kita berinteraksi sama orang. Satu, ada prasangka-prasangka. Nah, ini loh nih.
Jadi saya membayangkan tadi ini udah mulai turun nih Mas Hasan. Udah mulai turun nih. Kalau kita tadi sudah mahir, ya jadi lebih gampang. Prasangka buruk udah jelas nggak ada tuh. Tapi kalau datang, dikasih tahu Tuhan melalui kitab suci ini. Prasangka itu ada baik dan buruk. Kecenderungan manusia umumnya itu prasangka buruk. Jangan-jangan, jangan-jangan gitu loh. Ya kan? Kemudian ini nih, tajasasugan suka memata-matai curiga. Tapi ini menarik nih Mas Hasan. Kalau dalam konteks kerja nih saya bawa, seorang intel misalnya, atau seorang lawyer gitu, dia harus agak dominan nih sifat memata-matai ini nih. Nah ini nanti yang akan kita bahas nih, gimana kalau pekerjaannya itu intel. Dia harus punya insting curiga. Nah di sini nanti kalau solusinya menurut saya Mas Hasan, niatnya yang dikunci. Niatnya baik gitu. Boleh kita curiga, tapi di sini harus standing as awareness nih. Takwanya, alertnya itu harus, ya yang atas satu harus mahir mendengarkan suara Rasulnya dulu nih. Kalau enggak, bablas saja udah. Nah, jadi maksud saya ada solusi kok. Tapi kita sekarang lagi diskusi, oh ini yang terjadi pada batin saya, ini yang terjadi di sekitar saya, dengan orang-orang terdekat, sahabat, kolega, keluarga. Ini juga yang terjadi pada interaksi saya di sosmed gitu loh Mas Hasan. Kadang-kadang kan kita iseng aja baca satu YouTube atau Instagram, kita komen aja. Kepo, curiga, ada apa nih? Nanya gitu doang tuh. Oh itu rame tuh. Kemarin ada teman baru ngomong tuh Mas Hasan. Kenal juga si teman ini. Jadi dia katanya cerita komen karena sebel gitu. Komen di satu perbincangan, begitu di komen, dia dibully, diserang balik. Saya tanya balik, niatmu apa ngasih komen itu? Wah, kalau soal fanatik bola itu, wah parah Bang Name. Itu satu kita komen gitu, kita fanatik sama satu klub itu bisa diserang rame-rame itu. Itu saking fanatiknya. Ini juga Mas Hasan, kasus apa fenomena kan sekarang kan kalau kita bahas, nah salah satu yang menyelamatkan saya atau saya suka berikan ke orang, kalau kita membahas fenomena politik sosial, kan ini semua Johnny ini banyak nih di sosmed, memata-matai, berbunyi, ini udah era begitu sekarang Mas. Ya. Jadi kita diam aja dong, diam nggak ngapa-ngapain. Nah maksud saya ada solusi. Pada saat kita komen, pada saat kita pingin tahu sesuatu, ya, mempertanyakan memang hanya bertanya untuk tahu, proporsional itu kan beda tuh. Mempertanyakan itu ada unsur protes. Nah, bertanya untuk tahu itu ada humility, ada ketulusan gitu. Misalnya seorang istri nanya sama suaminya, dari mana Pak? Nah itu nadanya aja udah beda tuh. Gitu. Dari mana nih? Gitu. Nah, dia nadanya aja udah beda. Kan itu kan tajasasugan, kan memata-matain. Iya. Dari mana Pak? Nah itu dari nada aja beda. Nah kalau kita udah mahir, yang makanya tadi saya ulas dulu yang di atas. Kalau di batin kita belum terbiasa mendamaikan dua kepribadian, dua kamar-kamar kan ini, itu otomatis ejawantahnya di dunia dialektika kita dengan sekitar kita, keluar semua tuh konflik batin. Ya, jadi saya ingin tetap mengajak teman-teman, kalau dibahas seperti ini, kita jadi jangan juga jadi, aduh gimana ya, enggak, ada solusi. Karena begitu kita sadar, kalau kita bisa clearkan di dalam diri kita, otomatis kita seperti punya cahaya kok menghadapi dunia luar. Ibarat di hutan, kita bawa cahaya, cahaya terang.
Tahu dong mana jurang, mana tahu. Tapi kalau di batin kita belum terterangi oleh cahaya kolbu, wah susah Mas Hasan. Iya. Susah banget. Silakan. Iya. Berarti Bang Dami, mau itu bentuknya tadi prasangka buruk, maupun tadi mencari-cari keburukan, atau tadi ya, pengen curiga, atau apapun bentuknya ya, menggunjing dan yang lain-lain, itu kuncinya dalam Quran tadi. Dari awal dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ijtanibu itu kuncinya ya. Berarti kuncinya adalah kita menjauhi. Ya, menjauhi kalau bagi saya Bang Rami itu bisa dua hal. Secara fisik kita menjauhi, nggak nimbrung di situ. Misalnya ya, Ya. kita sering bermedia sosial yang sering mengganggu kita. Ini nih, kok saya kalau nggak komen itu gatal banget. Ya udah, mending kita jauh secara fisik kan. Entah itu diblokir kan, atau apa, itu kan menjauhi. Kalau kita nggak benar kuat ya, makanya kita harus tindakan menjauhkan itu maksudnya gimana? Itu berjarak, berjarak secara fisik maupun berjarak secara batin. Kalau berjarak secara batin, yang akhir ayat ini dikatakan wattaqullah. Kalau kamu memang tidak kuat gitu kan, tidak kuat untuk masuk dalam tadi drama-drama pikiran yang tadi, orang-orang yang suka berprasangka, orang-orang yang suka curiga, orang-orang yang suka ngomongin orang dan sebagainya itu, ya udah kamu takwa dari sini, dari dalam gitu kan. Kuatkanlah diri yang takwa itu dari dalam, sehingga mau kamu kumpul dimanapun, itu tidak masuk dalam lingkaran itu. Ya, Tapi protection. Ada pertanyaannya, protection. iya, betul, proteksinya di dalam maupun proteksinya di luar kan. Makanya ijtanibu itu menjadi kuncinya bagi saya. Menjauhi itu bisa secara jarak secara fisik atau jarak secara batin itu. Nah, kebanyakan Al-Quran itu menyarankan proteksinya itu di batin. Wattaqullah, itu kan dari ayat akhir ayat ini dikatakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kalau kita bisa berjarak secara batin, Bang Dani, kita masuk dalam kelompok manapun, itu sebenarnya aman. Kan Ya, kayak betul. kayak di ayat lain dijelaskan, kalau kamu masuk ke dalam Ka'bah, kamu masuk ke dalam Baitullah, itu aman, tempat yang Ya, aman gitu kan. Iya betul. kan? Betul. Saya Makanya coba tapi komentar di sini. Oke, sorry. Terusin. tapi gini Bang Dani, pertanyaannya kalau kita masuk ke dalam, ada nih yang sedikit komen tuh, ada yang kalau kita masuk ke dalam lingkungan politisi gimana? Bisa aman nggak kita, Bang? Walaupun Nah kita sudah itu, bertakwa. ya ini kan Mbak Rahmi ya, betul Bang, saya 5 tahun jadi jurnalis terlatih skeptis. Karena itu teman-teman, saya sendiri, saya pernah di politik. Tapi begitu saya coba ikuti nurani, waduh, wah pokoknya nggak kuat deh saya. Nah karena itu teman-teman, tapi mesti jujur ya, di mana kita bekerja itu juga bagian dari siklus perjalanan spiritual kita. Iya. Kalaupun misalnya kita terjun ke bisnis, ke politik, ke kerjaan sosial, kita sudah jadi cahaya Mas Hasan. Nggak Iya. bisa digelapin lagi, kita udah jadi cahaya kok. Cahaya sekaligus juga kehadiran kasih sayang dan Allah adil gitu. Nah Ramadan besok ini itu satu momen kita untuk melakukan satu proses penguatan diri juga, pemurnian, purification, ya kan? Jadi Iya. ngerti banget tuh Mbak Rahmi apa yang terjadi itu, dan kembali lagi makanya tadi saya bilang kalau kita belum betul-betul dapat cahaya di batin, kita belum mahir untuk membedakan mana suara-suara. Saya kan suka bagi ego, akal, kolbu. Antara akal juga suka mana nih yang lebih baik untungnya, ya. Tapi kalau juga ke kolbu langsung, saya selalu sarankan langsung ke kolbu, gitu. Diam, hening. Karena kalau kita sudah diam, hening, standing as awareness, jadi kayak kita ngeliat pakai cahaya yang terang gitu. Nggak terjebak lagi dia mau pakai jubah, dia pakai peci, dia pakai jubah biksu, dia pakai jubah pembela kebenaran, pembela orang miskin. Nggak terkecoh, teman. Gitu. Jadi
penting sekali untuk kita masuk dulu nih. Ini gunanya nih ke dalam. Makanya di sini dan bertakwalah kepada Allah. Standing kamu. Nah, untuk takwa gimana? 30 hari puasa itu kalau dalam konteks syariat Ramadan kan, sungguh Allah penerima tobat. Nah ini kan, wah gua salah nih, gua udah keliru. Kita kan suka diskusi juga tuh Mas Hasan. Kalau kita udah masuk ke tajasus kan, Joni atau prasangka itu, bergunjing itu kerasa tuh, kayak kita habis makan bangkai saudara tuh. Iya. Tiap hari tuh teman-teman. Nah ini kita coba share, ayat ini realistis, ayat ini aplikatif. Bukan ngawang-ngawang, tapi juga bukan jadi kayak, aduh susah banget sih, Tuhan selalu kasih kok. Gitu. Dalam konteks kekuatan juga sebenarnya ada itu Bang Dame, dibicarakan. Kalau kita sering membicarakan orang lain gitu kan, entah itu aib, entah itu apapun lah terkait orang lain, energi kita itu drop biasanya. Ini teman-teman yang concern di wilayah healing itu, kalau kita fokusnya ke ciptaan, fokusnya ke manusia lain, itu sebenarnya kita drop loh secara energi. Nah, IG post yang tadi saya lontarkan itu, saya posting itu kan, kalau kita itu mengingat Tuhan, itu obat. Tapi kalau yang kita ingat manusia, yang kita itu sebut-sebut manusia, atau kita itu fokus dengan urusan manusia, itu sebenarnya sumber penyakit. Nah ini kan jadi jelas ya Bang Nami ya, bahwa fokus kita kemana nih? Kalau kita fokus pada sumber energi, yaitu Tuhan, kita makin powerful, kita makin seger, makin kuat, nah itu. Tapi kalau fokus kita ke manusia ya, kita kayak makan bangkai itu. Makan bangkai kan sebenarnya kita sendiri aja jijik gitu kan. Iya, betul. Okay. Itu bagus tuh Mas Hasan. Okay. Jadi gimana, saya tambah bagian tadi itu. Jadi teman-teman, kalau di antara kita merasakan, aduh ini susah sekali ya, aduh aku perlu betul-betul clear dulu nih. Nah ini bisa dipakai nih teman-teman, untuk kembali kepada diri sejati itu, nggak fokus kepada ciptaan, karena ciptaan pasti ada mayanya, ribet banget. Kita belum bisa ngeliat di maya itu, di ciptaan itu dia, ya kemanapun kau menghadap di situ wajah Tuhan belum lahir, kita temukan dulu, kita kembali dulu kepada wajah dia yang di dalam. Puasa Ramadan itu kesempatan emas, karena Allah sendiri berjanji untuk hadir membantu. Silakan Mas. Saya lanjutin ayatnya aja biar nanti nyambung Bang ya. Ayat ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, ayat ini juga powerful Bang Rame. Karena kalau kita sudah bisa menjauhkan diri kita dari tadi berprasangka buruk, terus saling ingin melihat keburukan orang lain, curiga, mencari-cari kekurangan orang lain, menggunjing dan sebagainya itu, ingatlah kita itu sebenarnya diciptakan Tuhan, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu untuk ta'arufu, untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal nanti ini saya garis bawahi. Saya baca artinya dulu. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu min dzakarin, dari wujud laki-laki, wa unsa, dan juga perempuan, wa ja'alnakum, dan kami juga menjadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, li ta'arufu, untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal nih sebenarnya kalau bahasa khasnya itu saling bermakrifat. Nah, makrifat itu kan beda ya. Kalau mengenal li ta'alamu itu kan saling mengetahui, itu kan beda saling mengenal. Mengenal itu ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Nanti saya bahas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum
yang paling mulia di antara kalian tuh indallah, bagi Tuhan, atqakum, orang yang paling bertakwa. Kalian yang paling bertakwa. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah mengetahui, khabirun. Nah, khabir itu asmaul husna yang sering orang mungkin nggak bahas ya, sering lupakan. Khabirun itu expert, pengetahuan yang lebih dalam lagi gitu loh. Nggak bisa dibohongin, Tuhan nggak bisa dibohongin. Khabir. Nah, kita bahas sedikit Bang Dami. Jadi manusia itu kan sebenarnya diciptakan dari diri yang satu. Kalau kita ingat peristiwa penciptaan manusia, Adam diciptakan itu untuk menjadi khalifatullah, untuk menjadi cerminnya Tuhan di bumi. Kemudian diciptakanlah pasangannya. Dari pasangan itu lahirlah min dzakarin wa unsa. Lahirlah laki-laki dan perempuan. Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu kan hanya performa ya kan, hanya topeng. Tapi kalau kita lihat di antara laki-laki mau perempuan, di antara bangsa manapun, suku manapun, kalau kita lihat itu, mau kita dalami, mau kita makrifat di situ, ternyata kita menemukan diri yang satu. Ternyata kita menemukan zat yang tunggal itu. Nah, ini message-nya. Tapi manusia kan sering tertipu pada penampilan itu, laki-laki atau perempuan. Nanti yang laki-laki mau perempuan nanti ribut masalah Bang Dami, feminisme. Ini saya itu repot juga ya. Saya merasa dikungkung hak saya oleh laki-laki ini. Nah, itu repot juga kalau kita melihat gender. Bukan hanya gender, kalau kita melihat bangsa aja, misalkan antara kita orang Indonesia sama orang Singapura, orang Malaysia dan sebagainya, itu juga udah problem kalau kita yang lihat itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik, sesuatu yang sifatnya penampilan kan. Apalagi sama orang Sunda, orang Jawa, orang Minang, orang Batak dan sebagainya itu kan beda. Tapi menariknya ayat ini saya garis bawahi li ta'arofu, untuk saling ta'aruf, untuk saling bermakrifat. Kalau saya senang diartikan untuk saling bermakrifat. Bisa loh kita belajar dari orang Batak. Bisa loh kita belajar dari orang Jawa. Bisa loh kita belajar dari orang Minang. Bisa loh kita belajar dari orang India gitu kan bahkan. Yang jelas ketika kita mengenal dia itu bukan mengenal secara perform fisiknya gitu. Bukan mengenal secara penampilannya, tapi lihatlah di dalamnya itu ada apa. Makanya lanjutan ayat ini itu luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah adalah orang yang menjaga tadi standing as awareness-nya kepada Tuhan, Bang Dani. Iya enggak? Mau itu dari suku manapun, mau itu dari negara manapun, mau itu laki-laki atau perempuan, selama dia menjaga kesadarannya pada Tuhan, itulah yang paling mulia. Nggak ada urusan di sini terkait sama dia itu orang Cina kah, orang Jawa kah, tapi itu yang membuat manusia itu mulia. Itulah yang kemudian Adam disebut sebagai khalifatullah. Makanya innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Tuhan itu yang tahu kok, tahu hati kita. Tuhan nggak melihat jubah-jubah kita kok. Tuhan nggak melihat penampilan kita laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin atau apapun. Tapi Tuhan melihat hati kita. Khabirun, dan Tuhan tidak bisa dikelabui. Dia expert banget pengetahuannya. Ini kan keren Bang Dami ya. Sangat. Kita itu sering tertipu oleh tadi baju-baju itu, laki-laki maupun perempuan. Tapi kita nggak bermakrifat yang ada di dalam baju itu apa sih sebenarnya. Diri yang satu, bahkan zat yang tunggal yang tak terbatas itu. Kalau kita bisa melihat itunya, disitulah kita melihat ketakwaan. Kita bisa belajar dari manapun. Silakan Bang Nami kalau mau menambahkan. Ya, alhamdulillah ini luar biasa nih teman-teman ya. Dan ini berkali-kali juga saya dapat kesempatan diuraikan ini. Lapisannya itu makin indah, makin halus.
Jadi wahai manusia gitu ya, dibilang di sini. Allah seolah-olah menceritakan, mengekspresikan asal penciptaan. Kenapa sih kalian dibuat berbeda-beda gitu? Ada bersuku-suku, laki, perempuan, bentuknya macam-macam. Agar kamu tetap melihat aku di sana dengan wajah yang berbeda. Indah kan? Kan saya tadi ngetes diri saya, Mas Hasan. Misalnya kita ketemu orang yang tidak apa ya, bagi kita itu nggak familiar gitu. Misalnya seorang penyanyi, dia biasanya rock gitu, pop. Tiba-tiba dia coba belajar dari penyanyi dangdut gitu. Ternyata di sana ada rasa itu juga. Kalau kita mau menyebut kehadiran Tuhan itu sebagai rasa cinta gitu. Tapi ekspresinya begitu. Jadi saya ketemu misalnya orang yang, ya itu yang Mas Hasan kita pernah diskusi, membuka diri pada orang yang macam-macam gitu. Kebayang nggak Mas Hasan? Saya kan banyak orang cerita macam-macam, cerita hidupnya. Kenapa kok Bang Damai bisa santai aja? Karena aku fokus melihat yang tunggal itu di sana gitu loh. Dan aku kasih tahu dia supaya dia bisa melihat juga pada dirinya. Jadi setiap saat ketemu dia dengan banyak wajah dan hidup itu jadi sejuta warna. Gitu. Dan itu saya buktikan juga Mas Hasan juga mungkin waktu ke India gitu. Saya waktu juga ke Portugal gitu, waktu ke luar negeri di mana beda suku. Baru ketemu di pesawat aja, kita bisa ngeh gitu. Beda suku, kita dengerin aja. Tapi kalau kita pingin nonjolin diri, nggak bisa lihat. Gitu. Iya. Jadi sikap rendah hati, tulus, itu kita akan menyaksikan. Gitu. Yang tunggal itu, saya suka kalimatnya tadi. Yang satu itu menampil dalam banyak karakter, banyak wajah, banyak ekspresi fisik. Yeah. Kalau mau lebih advance, tadinya kita lihat itu sebagai keburukan, kita bisa lihat juga. Di sini kan kontennya, kami ciptakan kamu dari laki-laki perempuan. Bisa nggak kamu lihat yang tunggal kalau ekspresinya perempuan? Perempuan misalnya dia cerewet, misalnya. Bisa nggak melihat yang tunggal itu pada wajah cerewetnya itu? Ngiyilnya itu. Kayaknya berat ya. Kayaknya sulit Bang. Tapi kalau sudah mulai bisa ya tauhid tadi itu wow, kayak seorang sutradara. Itu saya suka bilang. Sutradara itu menyukai semua acting. Di situ ada acting kejam gitu. Dari kacamata sutradara, kelihatan banget skrip saya itu dimainkan dengan sangat bagus gitu. Ada tukang tipu di situ adegannya kan. Ada yang romantis gitu. Tapi sekali lagi betul Mas Hasan bilang, itu dalam pengalaman kita kenyataan sehari-hari masih berjuang nih. Tapi ayat ini petunjuk banget suku-suku. Sungguh yang paling mulia di antara kamu yang bertakwa. Jadi bukan suku ini paling kayak. Misalnya gini Mas, bisa nggak kita ngeliat wajah Tuhan pada orang kaya? Wajah Tuhan pada politikus? Wajah Tuhan pada orang yang miskin? Wajah Tuhan pada apa saja? Bahkan, tapi di sini nggak disampaikan Mas. Pada situasi, pada alam ini benda-benda. Kalau di sini konteksnya laki perempuan, suku-suku, bangsa-bangsa. Kalau bangsa aborigin gimana ya? Suku aborigin. Kalau Afrika seperti apa ya gitu. Kalau Ibnu Arabi kan agak saklet juga tuh. Bawa kotoran ke majelis zikir. Wow kan. Katanya kalian Tuhan meliputi. Bisa nggak kalian lihat Tuhan pada kotoran ini? Itu. Tapi di sini konteksnya ayat ini manusia ya, laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar lita arofu, ya kan? Nah ini juga
Wah, ta'aruf nih kan gitu kalau dalam. Jadi tujuan dari hubungan ta'aruf tadi agar bisa ngelihat wajah Tuhan di sana. Ini indah banget nih. Nah, ada kaitan lagi sama kamar-kamar tadi, Mas Hasan. Iya. Kamar ini gitu. Ini di urai 2 ini aja udah ini nih istilah Panjang Kang ya, Bang. Abu mind blowing nih sebetulnya nih. Ya, Iya. mind blowing. Mudah-mudahan teman-teman bisa Iya. merasakan excitement kita nih, barokah. Nah, itu teman-teman kan sering ini Bang Dami nyebut ta'aruf. Ta'aruf itu dari kata arufa dan ujungnya adalah ma'rifat. Kita kan sering ta'aruf itu cenderung kayak ini loh, menghindari pacaran. Seolah-olah yang tertanam kan di sini gitu kan. Iya. Padahal enggak. Ta'aruf itu mengenal lebih dalam lagi sampai kamu menemukan yang satu itu, yang tunggal itu. Harusnya kan Iya. gitu. Ujung dari ta'aruf itu adalah ma'rifat. Maka tadi saya maknakan li ta'arufu untuk saling bermakrifat. Kalau sekedar berta'aruf kita bisa mengenal kamu dari mana, terus kamu nasabnya siapa gitu kan. Ya terus so what gitu kan. Iya. Iya. Makanya Mas, lanjutan ayatnya itu menjadi menarik. iya, Ya. silakan. Iya, lanjutan ayatnya itu jadi menarik kan, bahwa yang paling pantas berada di sisi Tuhan itu adalah yang paling bertakwa. Enggak ada urusannya sama tadi laki-laki atau perempuan, di situ kaya atau miskin, atau tadi penampilan-penampilan wajah yang berbeda-beda. Kalau kita sudah bisa ta'aruf dan kita bisa ma'rifat di situ, disitulah kita mulia. Luar biasa kan Bang? Luar biasa. Alhamdulillah. Ini cukup nggak nih ayat berikutnya 2 lagi? Ini kayaknya seru ini kayaknya. Apa Seru. kita mau sekarang? Kita kasih ini cuplikan dikit aja Bang. Cuplikan aja, trailernya. Ya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan loh di kolom komentar. Saya sedikit cuplik aja ya Bang Nami. Iya, silakan. Ayat ke-14. Padahal sebenarnya ayat ke-14 ini ada kaitannya dengan ayat ke-15. Tapi mungkin waktunya nggak mencukupi, nggak apa-apa. Kita sedikit cuplik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jadi ayat ini ingin konfirmasi Bang Nami. Kalau orang datang kepada Nabi itu, Nabi sudah tahu kok batinnya itu ada seperti apa. Kamar-kamar hujuratnya tadi. Kamar-kamar batinnya Nabi itu, kamar batinnya orang-orang yang datang kepada Nabi, Nabi sudah tahu. Makanya ini ada orang, kasusnya orang yang mengaku-ngaku. Qalatil a'rab. Ada orang Badui Arab gitu kan. Mengatakan, amanna, aku telah beriman wahai Nabi. Tapi kemudian qul lam tu'minu. Katakanlah pada orang yang tadi yang mengaku-ngaku bahwa dia sudah beriman, lam tu'minu, kamu itu belum beriman, walakin qulu aslamnya. Tetapi katakanlah kamu itu baru berislam. Nah, di sini loh ada perbedaan antara iman sama Islam. Ini jelas kan? Jadi teman-teman, ini kita lihat diri kita sendiri-sendiri ya. Kalau kita bilang bahwa aku udah bisa standing as awareness, loh. Serius, nanti akan diuji loh. Di situ. Mending kita humble lah. Aku belum bisa, tapi aku baru mencoba gitu kan. Qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Akan tetapi walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan belum ada cahaya iman itu masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha, dan jika kalian itu taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya,
taat dengan keikhlasan, dengan sudah tidak ada tadi kemunafikan di situ, nggak ada kefasikan di situ. La yalitskum min a'malikum syai'a. Jadi dia tidak akan mengurangi sedikit pun kok pahala-pahala amalanmu itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahimun, dan Maha Penyayang. Jadi ini trailernya aja Bang Denny. Kita nggak bahas panjang nih karena waktunya nggak mungkin nyampe. Kalau saya sih memahami trailernya gini Bang Denny. Kita kan sudah pede tuh kadang-kadang ya ikut majelis zikir di mana, terus ikut meditasi di mana, ikut pelatihan sholat khusyuk di mana. Di situ kadang-kadang kita itu sudah di batin kita ada rasa, iya GR. Wah, udah nyampe nih gue gitu kan. Nah, perasaan-perasaan itu pasti di tiap kita ada kok Bang Dani. Tapi itu kan akan diuji oleh kehidupan, akan diuji oleh Tuhan sendiri. Serius kamu sudah mau benar-benar mendekat padaku. Karena apa? Yang tahu kita sendiri akhirnya nanti. Kalau kita dikasih ujian jeder gitu kan, ada sakit, ada masalah kehidupan dan sebagainya, kita masih goyah, masih goncang, itu tandanya itu belum iman. Belum. Itu baru oke Tuhan. Islam. Oke, baru tunduk gitu. Iya, itu namanya baru Islam gitu kan. Soalnya nanti ayat yang 15 itu ada kriteria orang yang beriman itu seperti apa. Silakan Bang Dami tambahin. Ini trailer aja, jangan panjang-panjang. Iya teman-teman, ini saya tadi suka clue dari Mas Hasan, yaitu kalau orang-orang datang kepada Nabi, ya cahaya di bumi ini, atau seorang guru, seorang syekh, itu kita ngaku nih, oh saya udah beriman nih katanya. Ya Rasul kan tahu, jadi Allah membimbing Rasul, kasih tahu aja kamu belum beriman. Kamu baru patuh, tunduk, karena iman belum menyentuh hati. Gitu. Nah kalau dalam kita kaitkan sama diri kita, ini mengajak kita tetap rendah hati nih teman-teman. Karena orang yang beriman itu kan sebetulnya nggak gembar-gembor sebetulnya. Tidak akan begitu. Tapi efeknya dirasakan orang. Nah di ayat berikutnya itu kan nanti, ciri orang beriman itu nggak main-main loh ini di sini. Ya, iya. Saya bacain enggak atau nantilah dibacain itu ya. Nanti aja teman-teman bisa nanti. Ya, tapi setidaknya gini teman-teman, ini sikap batin orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah, berusaha untuk zikir, menjalani hidup ini dengan kesadarannya, sangat berhati-hati untuk klaim-klaim sebetulnya. Tapi kalau dia memang sudah betul-betul seperti itu terasa dampak. Dia akan mematuhi Allah dan Rasul, dan dia akan fokus pada Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nggak ada lagi yang menggoncang dia, gitu. Teguh gitu, ya. Kira-kira gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini dialektika ini bagus. Ya, silakan. Ada satu yang komentar di sini dari Mbak Nurlianti. Beliau bertanya, memberikan pemahaman ini kepada anak-anak remaja kira-kira bagaimana ya Bang Dani? Mohon sarannya. Ya, jadi saya selalu menyarankan Mbak, kalau Bu Nurlianti sudah merasakan kebijaksanaan hikmah saat ini nih teman-teman, kerasa, itu saya suka nyebut itu lock in. Jadi pengetahuan itu kita login. Kalau di komputer itu kan, wah ada YouTube ini, gue kena banget nih, terasa. Jadi segar, kerasa, perspektif kita berubah. Itu login. Lalu pada diri kita subscribe tuh YouTube channelnya misalnya. Supaya kita rutin tuh dapat, subscribe kan langganan. Tapi kalau subscribe itu harus online terus. Kita download masih ketiga. Kita kontemplasi, kita hayati makna-makna yang sudah kita bahas di sini, relevansinya dalam hidup kita. Lalu kita lakoni, kita install gitu. Nah, kalau Bu Nurlianti sudah melakukan itu, saya juga
berupaya bersungguh-sungguh butuh itu, Mas Hasan juga, nanti otomatis akan memancar kepada anak. Dalam hal ini, ketauladanan, walk the talk, itu bagus. Kalaupun misalnya kita mau berbagi ke anak, Mbak, apa yang kita dapatin, nah, mama juga masih belajar ya. Kalau remaja kita belajar sama-sama ya. Nah, kalau itu anak-anak kecil ya, kita ada di Madrasah Tunar juga ya, Mas Hasan ya. Kita mulai kasih betul, perspektifnya, ya, perspektifnya dari awal itu sudah mulai disisipkan kesadaran terhadap syariat yang sudah dari dulu kita praktekkan. Gitu, Mbak. Oke. Ini ada 2 lagi Bang Lami. Nyampe nggak kira-kira waktunya? Nyampe. Oke. Ustadz Hasan dan Bang Dame bertanya, berarti keimanan dan ketakwaan itu nggak cuma sebatas atribut keagamaan ya? Ini dari Mbak Prahesti. Satu lagi Bang Dame, ada Mbak Rahmi nih. Mbak Rahmi sekalian, biar jawabnya sekalian ya. Bang, ada pendapat apabila seorang sudah mencapai kesadaran alias sudah sampai tujuan, maka kendaraannya nggak diperlukan lagi. Jadi berbagai ritual, sholat, dan yang lain-lain dan sebagainya itu nggak perlu lagi. Betulkah, Bang? Nah, ini sekalian dijawab aja 2 pertanyaan. Ya. Nah, Mbak Prahesti, di sini saya mau tegaskan, kita kan selama ini menganggap iman dan takwa itu hanya milik mereka yang keturunan beragama Islam. Bukan, Mbak. Ya. Iman, takwa itu sebagai kualitas batin itu juga bisa dimiliki mereka-mereka yang berbeda atribut keagamaannya. Oke, clear ya? Nah, yang perlu kita lihat adalah dampak dari iman dan takwa itu jelas. Gitu ya. Terus kalau yang Mbak Rahmi, ini sering banget nih pertanyaan ini dialami bagi pejalan yang sedang menuju hakikat berspiritual. Itu suka tuh, wah saya nggak perlu lagi kendaraannya dikasih logikanya kan. Iya. Kalau saya udah nyampe ke pulau itu, ya nggak perlu lagi dong saya perahunya. Masalahnya kan kamu turun ke pulau sana lagi gitu, pakai perahu lah gitu. Bukan, kalau Bang, udah itu sampai itu, yang ayat terakhir itu sebenarnya harus dikasih orang kayak gitu kan. Kamu jangan-jangan sudah GR duluan udah sampai, padahal belum kan gitu. Padahal belum gitu. Iya. Kalau dia sudah sampai, para nabi udah nyampe. Begitu mereka turun ke bumi menyampaikan, mengabarkan, mereka jadi contoh apa yang mereka katakan. Iya. Dalam semua aspek kehidupan. Iya, Clear betul, ya? Clear. Tapi kalau dia ada begitu, lihat, itu urusan dia. Itu urusan dia. Betul. Nggak usah kita celak juga. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu, Bang, Nabi sendiri itu sholat malam, zikir dan sebagainya itu sampai kakinya melepuh kok. Itu kan dicontohkan sangat ini ya, sangat gamblang bahwa Nabi sendiri yang memang sudah makomnya itu sebagai Habibullah, sebagai Rasulullah, sebagai orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang menjadi utusan Tuhan, itu aja sudah mencontohkan sampai dia itu pada kondisi tataran fisik yang memang tidak main-main. Kita yang belum di mana-mana itu, belum kemana-mana itu sudah ya tadi, sudah ada keangkuhan di dalam. Dan itu memang ya normal terjadi, Bang, kalau orang-orang yang lagi suluk itu seperti itu. Itu aja Bang Dame ya, itu dari Mbak Rahmi. Dan saya sedikit komentarin yang tadi, bagaimana men-share pemahaman itu kepada anak-anak remaja ya. Itu ya memang ini PR jadi dari kita semua, dari Mbak siapa tadi, Bang? Mbak Nurlianti. Ini sebenarnya PR kita sebagai orang tua, Mbak Nurlianti, untuk juga memahami atau belajar agama itu tidak sebatas pada syariat yang sifatnya formal. Kadang-kadang kita itu, saya sendiri sih sebenarnya, walaupun saya di pesantren, dibesarkan di pesantren juga, tapi memahami agama itu kadang-kadang hanya terjebak pada aspek formalitas.
Kalau kita mau menguak lebih dalam, mau benar-benar lita'arofu bermakrifat tadi, sebenarnya kita juga sama-sama sampai. Makanya kita sebagai orang tua juga harus punya upaya, ya Bang Dame ya tadi, ya upaya untuk tetap mengajarkan agama secara formal, tapi diperdalam, meaningnya diperdalam. Saya sama Bang Dami juga lagi menggodok tentang Madrasatuna kurikulum itu untuk anak-anak biar tidak hanya belajar syariat yang sifatnya ubudiyah, ibadah, sholat dan sebagainya kan semua diajarkan itu, tapi memahami sholat yang lebih dalam itu seperti apa. Nah itu nanti kita inilah bicarakan masalah itu. Itu Bang Dame ya. Oke. Untuk teman-teman terima kasih kehadirannya malam hari ini luar biasa. Al-Quran itu memang kalau bagi saya itu pembimbing banget. Dan saya bersaksi bahwa Quran itu memang al-huda, memang petunjuk Bang Dame. Alhamdulillah teman-teman. Semoga kita juga mendapatkan petunjuk dari Quran, kita mendapatkan berkah dan karunia hidangan Allah berupa Al-Quran di batin kita. Terlebih kita bersiap juga untuk puasa Ramadan ya Bang Dami. Nanti teman-teman kita akan juga membuka Zoom tentang kontemplasi Quran. Ya, Zoom kontemplasi Quran di bulan Ramadan insya Allah setiap hari. Nanti kita sama-sama tadarus dan kita kontemplasi Al-Quran. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Saya tutup IG Live malam hari ini. Terima kasih Bang Dame. Sama-sama Mas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut minggu depan insya Allah.